Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di video pembelajaran kali ini ya. Dan pada dua pertemuan terakhir kita akan membahas bab terakhir, yaitu mengenai business models. Jadi pada video penjelasan untuk sesi kali ini dan sesi berikutnya ini akan membahas mengenai business models. Business models yang dimaksud di sini adalah modul bisnis ya, kaitannya dengan ERP atau kaitannya dengan penerapan ERP secara khusus ya, dan secara globalnya adalah sistem informasi enterprise. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya, apa itu business models, modul apa saja yang biasanya diterapkan dalam ERP, dan seterusnya. Ya, business models. Jadi business models di sini ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini berkaitan dengan modul atau panduan yang kaitannya dengan sistem atau tata cara atau langkah ya dalam penerapan sebuah ERP ya, atau Enterprise Resource Planning dalam sebuah proses kegiatan di perusahaan. Nah, dalam penjelasan di slide ini yang berkaitan dengan business model, jadi bisnis itu menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa, yaitu berupa tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Jadi bisnis itu memerlukan sumber daya ya untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Kemudian apa yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka proses aktivitas menghasilkan produk atau jasa? Yang dibutuhkan adalah tanah ya sebagai tempat usahanya, sebagai tempat melakukan aktivitas pembuatan produk atau jasa, kemudian tenaga kerja. Nah, ini juga sangat vital ya. Dan yang terakhir adalah modal. Jadi tiga hal ini merupakan sumber daya untuk sebuah perusahaan beraktivitas atau berkegiatan dalam rangka menghasilkan sebuah produk atau jasa. Jadi tanah, kemudian tenaga kerja, dan juga modal. Sistem ERP atau Sistem Enterprise Resource Planning ini membantu manajemen untuk merencanakan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien, bahkan lebih produktif. Jadi dengan penerapan ERP dalam sebuah perusahaan ini membantu dalam hal pengaturan, khususnya dalam merencanakan sumber daya yang lebih baik gitu ya. Jadi perencanaan sumber daya yang dimiliki perusahaan ini akan lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Setiap sistem Enterprise Resource Planning ini memiliki modul yang berbeda. Jadi setiap ERP ini memiliki modul yang berbeda, dan jumlah serta fitur modul itu akan beraneka ragam tergantung pada paket ERP. Kemudian kelebihan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah bukan hanya pemenuhan kebutuhan departemen mengenai fungsinya ya, jadi bukan hanya pemenuhan kebutuhan bagian atau departemen pada sebuah perusahaan, tetapi juga berfungsi atau berguna untuk menghubungkan atau mengintegrasikan dengan modul lain. Jadi kelebihan sistem ERP ini selain untuk memenuhi kebutuhan departemen ya, membantu dalam pemenuhan kebutuhan departemen atau bidang dalam sebuah perusahaan, juga dapat membantu dalam menghubungkan dengan modul yang lain. Nah, ini ada modul dasar ya. Ada modul dasar Sistem Enterprise Resource Planning. Modul-modul dasar itu ada apa saja? Nah, yang disebutkan di sini ada sekitar 10 ya. Ada sekitar 10 modul dasar yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya dan pada sesi penjelasan berikutnya. Yang pertama modul dasar dalam sistem Enterprise Resource Planning adalah Accounting Management.
accounting management ini berarti berfungsi atau membantu dalam hal manajemen keuangan ya, atau dalam pengaturan keuangan. Kemudian inventory management ini berarti manajemen persediaan ya, dari kata inventory itu adalah persediaan ya, maka inventory management ini berkaitan dengan pengaturan persediaan. Nah, persediaan ini bisa berarti peralatan ya, kemudian bahan baku dan seterusnya. Oke, intinya inventory ini adalah persediaan, berarti inventory management berkaitan dengan pengaturan atau ya mengenai pengaturan persediaan. Kemudian selanjutnya ada manufacturing management. Nah, manufacturing management ini berkaitan dengan manajemen atau pengaturan manufaktur ya, pengaturan manufaktur. Nah, manufaktur ini biasanya itu berkaitan dengan kegiatan ya dalam hal mengoperasikan peralatan gitu ya, kemudian mengoperasikan mesin dan juga tenaga kerja dalam suatu perusahaan ya. Jadi manufaktur ini berkaitan dengan kegiatan mengoperasikan peralatan, mengoperasikan mesin ya, kemudian dalam mengatur tenaga kerja dalam suatu perusahaan ya. Untuk apa? Untuk atau dalam rangka proses mengolah bahan baku, suku cadang dan komponen lain untuk diproduksi menjadi bahan jadi. Ya, jadi manufacturing ini adalah sebuah proses yang mengatur atau yang mengawasi dalam hal pengoperasian alat, mesin, kemudian tenaga kerjanya ya dalam rangka proses untuk mengolah bahan baku, kemudian suku cadang dan juga komponen lain untuk diproduksi menjadi bahan jadi gitu. Itu berkaitan dengan manufaktur ya. Kalau dalam hal ini manufacturing management berarti pengaturan mengenai manufaktur ya. Manufaktur tadi adalah proses kegiatan yang mengatur proses mengoperasikan peralatan, mesin, tenaga kerja dalam suatu perusahaan dalam rangka untuk proses mengolah bahan baku, suku cadang dan juga komponen-komponen lain yang diperlukan untuk diproduksi menjadi bahan jadi. Nah, selanjutnya modul dasar selanjutnya adalah purchasing management. Nah, purchasing management ini adalah manajemen atau pengaturan ya mengenai purchase. Purchase itu adalah pembelian. Nah, pembelian ini berkaitan dengan bisa jadi pembelian bahan baku ya yang dijadikan dasar untuk membuat atau memproduksi sebuah produk. Kemudian ada modul dasar selanjutnya yaitu warehouse management. Nah, warehouse management ini artinya adalah manajemen gudang atau pengaturan mengenai gudang. Ya, gudang berarti berkaitan dengan penyimpanan bahan baku dan juga penyimpanan produk yang sudah jadi sebelum didistribusikan ke pasar. Selanjutnya ada supply chain management. Nah, supply chain management ini berkaitan dengan pengaturan rantai pasok ya. Kemudian selanjutnya modul selanjutnya ini ada project management. Nah, project management ini berkaitan dengan pengaturan project. Selanjutnya, modul selanjutnya ada sales management, berarti pengaturan penjualan. Dan yang terakhir, modul dasar yang terakhir yang ada dalam sistem informasi
Enterprise atau dalam Enterprise Resource Planning ERP ini adalah Human Resource Management. Nah, Human Resource Management ini adalah pengaturan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu sumber daya khususnya sumber daya manusia ya, dan juga sumber daya manusia. Kalau dalam konteks perusahaan ini lebih kepada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusianya, kemudian peralatan yang mendukung dan seterusnya. Baik, the next adalah selanjutnya adalah mengenai finance. Oke, kita akan membahas mengenai finance. Nah, finance ini berkaitan dengan keuangan ya. Dan di sini dijelaskan ada subsistem dari modul keuangan. Jadi selain tata cara atau langkah dalam penerapan sistem ERP dalam setiap aktivitas kegiatan perusahaan, di sini juga disertakan atau dilengkapi dengan modul keuangan yang dapat diterapkan dalam aktivitas atau proses kegiatan perusahaan yang menerapkan ERP. Oke. Nah, subsistem dari modul keuangan ada 5 ya, ada 5 subsistem. Yang pertama ada financial accounting. Financial accounting ini berarti berkaitan dengan akuntansi keuangan atau perhitungan keuangan. Kemudian selanjutnya ada investment management. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan investasi. Kemudian ada controlling. Controlling ini berkaitan dengan sistem kontrol ya, sistem pemeriksaan atau pengawasan. Kemudian treasury ini adalah pelacakan ya, sistem pelacakan. Kemudian ada enterprise controlling, yaitu pengawasan enterprise atau pengontrol sistem enterprise ketika diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan. Nah, dari subsistem di sini ya, dari subsistem modul keuangan yang disebutkan di sini ada 1 sampai 5 bagian subsistem. Ini akan dijabarkan satu persatu lagi dalam slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai financial accounting. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan financial accounting atau akuntansi keuangan atau perhitungan keuangan, ada beberapa istilah ya yang biasanya ditemui dalam bagian financial accounting. Yang pertama ada general ledger. General ledger ini adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Jadi ini adalah buku pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Atau general ledger ini juga memiliki pengertian yaitu pembukuan besar yang merupakan kumpulan dari akun-akun yang dipakai dalam sebuah perusahaan, dan akun-akun tersebut harus disusun secara teratur sesuai dengan klasifikasi akun. Jadi intinya general ledger ini adalah buku pencatatan transaksi keuangan ya, yang dipakai dalam sebuah perusahaan, yang mana nanti akun-akun ini harus disusun secara teratur sesuai dengan klasifikasi atau kelompoknya. Kemudian yang berkaitan dengan financial account selanjutnya adalah accounts receivable dan account payable. Account receivable ini adalah catatan transaksi yang menjadi dasar perusahaan menerima uang. Nah, berarti catatan transaksi yang menjadi dasar perusahaan dalam menerima uang dari kata receive ya. Jadi account receivable ini dari kata receive ini adalah menerima. Berarti ini pengertiannya adalah catatan transaksi yang menjadi dasar perusahaan menerima
uang gitu ya. Nah, kalau menerima uang ini berarti berkaitan dengan transaksi penjualan barang atau jasa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan account receivable dari kata receive artinya adalah menerima. Ini berarti adalah transaksi yang menjadi dasar perusahaan dalam menerima uang. Oke, perusahaan menerima uang itu ketika terjadi transaksi jual beli, yaitu apa? Transaksi penjualan barang atau jasa. Kemudian ada account payable ya, account payable. Nah, ini adalah dari kata pay, ini artinya adalah membayar ya. Maka account payable ini adalah akun pembayaran. Nah, berarti berkaitan dengan transaksi pembelian barang atau jasa gitu ya. Jadi mudahnya account receivable itu adalah menerima uang. Artinya perusahaan menerima uang itu ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa gitu ya. Sedangkan account payable berarti perusahaan pay membeli ya, berarti ada pembayaran masuk, itu berarti ketika ada transaksi pembelian barang atau jasa pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yang berkaitan dengan financial account, ini ada special ledgers. Special ledgers ini adalah buku besar khusus ya, yang berkaitan dengan pembukuan, pencatatan transaksi, akun-akun dan seterusnya, yang sudah dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Kemudian yang berkaitan dengan financial accounting selanjutnya adalah fixed asset accounting. Fixed asset accounting ini adalah aktiva tetap atau aset terbesar perusahaan yang memegang peranan penting dalam operasional perusahaan. Jadi fixed asset accounting ini disebut dengan aktiva tetap. Aktiva tetap ini apa? Aktiva tetap ini adalah aset terbesar perusahaan yang memegang peranan penting dalam operasional perusahaan. Kemudian yang berkaitan dengan financial accounting selanjutnya adalah istilah legal consolidation. Legal consolidation ini adalah keuangan yang menunjukkan aset, posisi atau kondisi keuangan dan pendapatan dari sebuah perusahaan. Jadi mengenai keuangan yang menunjukkan aset, kemudian kondisi keuangan perusahaan tersebut, dan juga pendapatan dari sebuah individual perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya subsistem dari ERP model selanjutnya adalah investment management. Nah, ini subsistem yang kedua. Subsistem yang kedua adalah investment management. Nah, investment management ini ada beberapa istilah ya yang berkaitan dengan investment management. Yang pertama adalah investment planning. Nah, artinya adalah perencanaan investasi. Kemudian ada budgeting atau controlling. Nah, ini adalah budget ya. Budget itu adalah anggaran, dan control ini adalah pemeriksaan atau pengawasan. Kemudian ada depreciation forecast. Depreciation forecast ini adalah perkiraan penyusutan. Kemudian ada simulation or calculation. Nah, ini adalah simulasi atau kalkulasi. Subsistem dari model financial ya, financial models yang diterapkan dalam ERP yang ketiga adalah controlling. Dan di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan controlling atau sistem pemeriksaan atau pengawasan. Yang pertama ada istilah yang disebut dengan overhead cost controlling. Overhead. Nah, dari kata overhead berarti sesuatu yang berlebih gitu ya, sesuatu yang over, tersisa, sesuatu yang berlebih. Overhead cost controlling. Coba kita simak apa pengertiannya. Overhead cost controlling merupakan sistem ya yang berfungsi untuk mengontrol biaya overhead. Biaya overhead ini apa? Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pembuatan atau penjualan suatu produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jadi overhead cost controlling ini berkaitan dengan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pembuatan atau penjualan suatu produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jadi di luar dari pembuatan atau penjualan produk atau jasa. Kemudian selanjutnya ada activity based costing.
Activity based costing ini adalah biaya berdasarkan pada aktivitas perusahaan. Kemudian ada product cost accounting. Nah, product cost accounting ini berkaitan dengan akuntansi atau perhitungan biaya produk. Dan yang terakhir, istilah selanjutnya yang berkaitan dengan controlling atau pemeriksaan adalah profitability analysis. Profitability analysis ini adalah analisis keuntungan. Subsistem yang keempat yaitu treasury, ya. Treasury ini adalah sistem lacak, ya. Dan di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan treasury. Yang pertama adalah cash management. Cash management ini adalah pengaturan bayar tunai. Kemudian treasury management ini adalah pengelolaan untuk menjaga kondisi likuiditas suatu perusahaan atau perbankan. Nah, pengelolaan untuk menjaga kondisi likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan, ya, dalam memenuhi kewajiban atau dalam membayar, dalam hal ini, ya, kewajiban ini adalah membayar hutang. Jadi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, ya, ketika perusahaan itu memiliki hutang, ya. Jadi likuiditas, ya, likuiditas ini adalah berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban dalam hal ini adalah membayar hutang, ya, apabila sudah jatuh tempo, ya. Dan hutang yang dimaksud di sini adalah bisa berkaitan dengan misalkan hutang pajak, kemudian hutang usaha dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan, likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Kemudian selanjutnya ada market risk management. Nah, market risk management ini adalah pengelolaan risiko pasar. Nah, atau bisa diartikan dengan pengaturan risiko pasar. Nah, risiko pasar ini berkaitan dengan risiko yang muncul karena adanya penurunan suatu investasi. Jadi, risiko pasar ini sekali lagi berkaitan dengan risiko yang muncul karena menurunnya suatu investasi. Yaitu karena kenapa terjadi penurunan suatu investasi? Biasanya karena adanya pergerakan pada faktor-faktor pasar. Misalkan faktor-faktor pasar itu apa saja? Biasanya berkaitan dengan resiko modal, ya, kemudian resiko suku bunga, resiko mata uang, resiko komoditas, kemudian ada perubahan harga pasar dan seterusnya. Jadi sekali lagi, resiko pasar ini adalah yang berkaitan dengan resiko yang muncul karena menurunnya suatu investasi karena adanya pergerakan pada faktor-faktor pasar. Nah, faktor-faktor pasar ini biasanya berkaitan dengan resiko modal, kemudian resiko suku bunga, ya, karena biasanya perusahaan ini pasti modal itu didapat dari peminjaman, maka memunculkan adanya resiko suku bunga, kemudian resiko mata uang, ya, mata uang yang naik turun nominalnya atau nilainya, ya. Kemudian resiko komoditas ataupun resiko perubahan harga pasar. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan treasury ini adalah funds management. Funds management ini berarti berkaitan dengan pengaturan atau pengelolaan dana perusahaan. Kemudian subsistem yang kelima adalah enterprise controlling. Enterprise controlling berarti pemeriksaan atau pengontrolan enterprise. Ini berarti berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Nah, ada 3 istilah yang berkaitan dengan enterprise resource planning. Yang pertama adalah executive information system, yaitu sistem informasi untuk para eksekutif. Nah, eksekutif ini adalah kalangan atas, ya, kalangan eksekutif, kalangan atas pada suatu perusahaan. Yang termasuk pada eksekutif ini bisa berarti CEO, ya, kemudian direktur, manajer dan seterusnya. Jadi eksekutif ini adalah orang-orang atas seperti CEO, kemudian direktur, kemudian manajer dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada business planning and budgeting. Business planning and budgeting ini adalah perencanaan bisnis dan juga pendanaan.
Dan selanjutnya, istilah selanjutnya yang berkaitan dengan enterprise controlling adalah profit center accounting. Profit center accounting ini adalah akuntansi atau perhitungan pusat keuntungan. Jadi perhitungan pusat keuntungan dari sebuah perusahaan atau yang didapat oleh perusahaan dari hasil menjual produk atau jasa. Oke, Mbak dan Mas, cukup sekian dulu untuk penjelasan modul ERP ya, atau modul keuangan khususnya yang diterapkan dalam sistem ERP. Part yang pertama, nanti kita akan lanjutkan untuk penjelasan mengenai modul atau sistem modul keuangan pada sistem ERP untuk video penjelasan yang part kedua. Oke. Cukup sekian dulu untuk yang part pertama. Silahkan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.